Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hadi, NPM 7191212836. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Manajemen mutu UMKM atau manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai sistem di mana yang memiliki tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan spesifikasi standar harapan pelanggan yang tidak sesuai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kriteria sistem manajemen mutu ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, rencana strategis. Yang ketiga, fokus dan pelanggan. Yang keempat, manajemen pengetahuan, analisis dan pengukuran. Yang kelima, fokus pada SDM. Yang keenam, manajemen proses. Yang ketujuh, hasil bisnis. Ada 8 prinsip manajemen mutu ISO 901/2000. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, kelibatan semua pihak. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, pendekatan sistem ke manajemen. Dan keenam, pembaikan keberlanjutan. Yang ketujuh, pendekatan faktual dan berkelanjutan. Yang kedelapan, saling menggantung kepada semua pemasok. Selanjutnya, pengelolaan modal dan anggaran modal UMKM. Pengelolaan modal ialah kerja merupakan bagian yang sangat sensitif bagi perusahaan. Manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan diperlukan untuk mengetahui jumlah modal kerja optimal yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Lalu, anggaran modal UMKM. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan pengeluaran modal untuk memperoleh aset yang dialiran kasnya diperkirakan di atas 1 tahun atau Brighat dan Hostum 2003. Penganggaran modal mencakup keseluruhan proses penganalisisan proyek-proyek dan penetapan proyek mana yang akan dimasukkan ke dalam penganggaran modal. Penganggaran modal pada UMKM. Usaha mikro kecil dan penegah dapat melangsungkan bisnisnya dengan melakukan perkembangan bisnis atau membuat cabang dengan mengumpulkan dana investasi. Diperindang mendefinisikan industri kecil sebagai suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau cap branding nomor 254. Selanjutnya, macam-macam penganggaran modal menurut Brighat atau Hostum. Yang pertama, investasi penggantian. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas adalah unsur-unsur penambahan jumlah mesin dan pembukaan pabrik baru. Investasi menambah kapasitas sering juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan sendirinya tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Baik, selebihnya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.